Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lida Aprilia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sultan Taha Syafuddin Jambi. Di sini saya akan memaparkan sedikit dari hasil resume pada mata kuliah Komunikasi Organisasi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Bu Sumiani MPDI. Baik, untuk yang pertama yaitu komponen dan proses komunikasi. Istilah sebelum kita lanjut lebih jauh, untuk yang pertama kita harus tahu dulu apa itu komunikasi. Komunikasi itu berupa percakapan yang mengandung minimal dua orang yang mempunyai makna yang dapat disebut komunikasi. Komunikasi secara umum dapat berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media sebagai perantara. Kita lanjut, adapun komponen dalam komunikasi yaitu yang pertama komunikasi atau pengirim pesan ataupun berupa sumber. Dalam proses komunikasi, komponen komunikator ini memiliki peranan penting untuk menunjang terjadinya komunikasi. Apabila pengirim pesan atau komunikator ini tidak ada, maka tidak akan terjadinya proses komunikasi. Yang kedua itu message atau pesan. Message atau pesan ini yaitu merupakan komponen inti dalam komunikasi, ialah informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada penerima pesan. Pesan yang dikirimkan oleh komunikator dapat berupa yang sifatnya verbal ataupun yang sifatnya non-verbal. Agar pesan mampu sampai ke penerima dengan efektif, maka komunikator harus memahami sifat maupun profil kebutuhan dari khalayak sasaran. Harapan hingga kemungkinan respon yang ada diberikan oleh penerima pesan pada pesan yang dikirimkan oleh komunikator. Yang ketiga itu encoding. Encoding ini komponen komunikasi merupakan proses untuk mengambil pesan serta mengirim pesan atau dalam sebuah bentuk yang dapat dibagi dengan pihak lainnya. Informasi yang disampaikan harus dipersiapkan dengan baik serta mampu di-encode. Adapun yang keempat itu channel atau saluran komunikasi ataupun berupa media. Media atau saluran komunikasi. Media dimanfaatkan oleh komunikator agar membantu proses pengiriman pesan kepada khalayak atau penerima pesan. Jenis pesan yang dimiliki dapat membantu komunikator untuk dapat menentukan media maupun saluran komunikasi apa yang tepat untuk digunakan, termasuk dalam pemilihan kata-kata yang baik yang diucapkan, yang ditulis, dicetak, simbol nonverbal, media elektronik, dan lain sebagainya. Adapun yang kelima itu decoding. Setelah komponen encoding, ada pula komponen decoding dalam komunikasi. Komponen decoding ini dapat terjadi ketika penerima pesan menerima pesan yang telah dikirimkan oleh komunikator. Dalam proses komunikasi yang paling sederhana, komunikasi dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap primer dan sekunder. Komunikasi primer yaitu proses komunikasi secara primer, penyampaian atau pesan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media ini yaitu berupa dalam proses komunikasi berupa bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan perasaan komunikator kepada komunikan. Yang kedua itu komunikasi sekunder. Komunikasi sekunder ini adalah komunikasi berupa proses komunikasi yang penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama tadi. Selanjutnya yaitu model-model komunikasi.
Adapun untuk model yang pertama yaitu model mekanistik. Model komunikasi mekanistis ini terdiri dari one-way communication dan two-way communication. Adapun one-way communication ataupun komunikasi satu arah ini yaitu komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan pesan atau informasi tanpa memerlukan umpan balik atau feedback. Jadi tidak ada diskusi di antara komunikator dan komunikan dalam komunikasi satu arah ini. Hanya komunikator yang berperan aktif dalam menyampaikan pesan, sementara komunikan menyimak isi pesannya. Contoh model komunikasi mekanistis one-way communication ini adalah metode ceramah. Di dalam proses pembelajaran, yaitu guru menyampaikan materi ataupun penceramah menyampaikan isi dari ceramahnya tersebut dan peserta ataupun pendengar hanya mendengar dan menyimakkan saja dengan baik. Untuk yang kedua yaitu two-way communication, komunikasi dua arah, yaitu proses komunikasi di mana yang terjadinya timbal balik atau feedback, respon saat pesan dikirimkan oleh sumber atau pemberi pesan kepada penerima pesan. Jenis komunikasi ini berbanding terbalik dengan komunikasi satu arah yang tersebut, di mana kedua pihak berperan aktif, saling berkesinambungan, dan memberikan respon terhadap pesan yang dikirimkan oleh satu sama lain. Komunikasi dua arah ini banyak ditemukan pada praktek komunikasi interpersonal dan antar pribadi maupun komunikasi kelompok. Kemudian untuk model yang kedua itu model psikologis. Model komunikasi psikologis ini mempelajari perilaku individu, termasuk perilaku belajar, merupakan totalitas penghayatan dan aktivitas yang lahir sebagai hasil akhir saling pengaruh antara berbagai gejala, seperti perhatian, pengamatan, ingatan, pikiran maupun motif. Untuk model yang ketiga yaitu ada pun model interaksional. Model interaksional ini, ciri utama dalam model interaksional ini adalah terjadinya feedback atau umpan balik antara komunikator atau komunikan. Komunikasi yang berlangsung bersifat dua arah karena terjadinya dialog. Setiap partisipan memiliki peran ganda, dalam arti pada satu saat bertindak sebagai komunikator, pada saat yang lain bertindak sebagai komunikan. Adapun untuk model yang keempat yaitu model pragmatis. Model pragmatis ini berkaitan dengan kompleksitas waktu. Model pragmatis memiliki dua arah unsur yang dipandang amat penting, yaitu pertama, tindakan atau perilaku individu yang dipandang sebagai unsur fundamental fenomena komunikasi. Yang kedua, unsur waktu yang dipandang sebagai dimensi tersendiri yang muncul akibat kedua unsur itu sendiri. Tindakan atau perilaku individu dipandang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa yang berkesinambungan. Kemudian jenis-jenis komunikasi. Ada 4 kategori utama atau gaya komunikasi, termasuk verbal, nonverbal, tertulis, dan visual. Yaitu yang pertama, verbal komunikasi. Verbal komunikasi ini penggunaan bahasa yang mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Ini adalah salah satu jenis yang paling umum. Sering digunakan selama presentasi, konferensi video, dan panggilan telepon, maupun rapat dan percakapan 1-1. Komunikasi verbal penting karena efisien. Kemudian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Ini dapat digunakan baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Misalnya, Anda mungkin tersenyum secara tidak sengaja saat mendengar ide ataupun gagasan, informasi yang menyenangkan. Kemudian komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini adalah tindakan menulis, mengetik atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi.
Hal ini membantu karena memberikan catatan informasi untuk referensi. Menulis biasanya digunakan untuk berbagai informasi melalui buku, pamflet, blog, surat, memo, dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi visual. Komunikasi visual ini adalah tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, baik berupa bagan, grafik, dan lain sebagainya untuk menyampaikan sebuah informasi. Visual informasi ini sering digunakan sebagai bantuan selama presentasi untuk memberikan konteks yang mampu di samping komunikasi tertulis dan verbal. Karena orang memiliki gaya belajar yang berbeda, komunikasi visual mampu lebih membantu bagi beberapa orang untuk mengkonsumsi ide dan informasi. Jenis komunikasi di lingkaran kerja. Yang pertama yaitu gaya komunikasi pasif. Kita jelaskan dalam gaya komunikasi pasif ini yaitu jenis komunikasi yang akan biasanya menjadi karakter seorang pendiam. Individu dengan gaya komunikasi pasif cenderung akan menolak perdebatan dan jarang bersikap tegas pada diri sendiri. Tidak hanya itu, individu ini juga tidak berbagi kekhawatiran atau perasaan mereka, sehingga banyak rekan kerja yang merasa kesulitan untuk memahami individu tersebut. Kemudian, gaya komunikasi agresif. Dalam gaya komunikasi agresif ini, yang memiliki ciri khas berupa arogan, sarkastik, suka merendahkan, hingga suka menyerang. Beberapa sikap yang biasanya ditunjukkan adalah kurang bersyukur, suka memerintah, hingga perilaku tidak sopan. Jenis komunikasi di tempat kerja ini biasanya akan bertindak gegabah tanpa berpikir terlebih dahulu. Karyawan seperti ini cenderung tidak mampu menjaga hubungan baik dalam jangka panjang dengan karyawan lainnya. Kemudian gaya komunikasi pasif agresif. Jenis komunikasi di tempat kerja yang sering kita jumpai yaitu yang sering dijumpai oleh orang-orang yang sudah bekerja, yaitu komunikasi pasif agresif. Individu dengan gaya komunikasi ini pada dasarnya adalah orang yang pasif, tapi mereka merasakan ketidakpuasan atau frustasi di dalam hati. Itulah mengapa tindakan yang mereka tampilkan seringkali tidak sesuai dengan perkataannya. Mereka cenderung mencari situasi yang menguntungkan diri sendiri. Jadi tidak segan untuk berbohong dan menipu orang lain. Kemudian ada juga berupa gaya komunikasi asertif. Gaya komunikasi asertif ini merupakan jenis gaya komunikasi yang dianggap sebagai komunikasi paling baik. Individu dengan komunikasi asertif ini mampu menyampaikan garapan, pemikiran, keinginan, dan emosinya secara nyaman tanpa mengabaikan perasaan orang lain. Mereka sadar akan kebutuhan dirinya dan orang lain, sehingga cenderung lebih mampu menjaga hubungan jangka panjang sekalipun. Selain itu, mereka juga bisa senang hati membantu orang lain, tapi juga tahu kapan yang tepat untuk menolaknya. Untuk selanjutnya yaitu gaya komunikasi. Adapun gaya-gaya komunikasi yang dimaksud di sini yaitu yang pertama, gaya pengawasan atau controlling style. Controlling style ini adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan, yang diukur dari harapan-harapan. Pengawasan organisasi itu saling berkaitan erat dengan perencanaan. Rencana memberikan kerangka bagi bekerjanya proses pengawasan. Kemudian gaya yang kedua, gaya kesetaraan. Gaya ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah. Dalam gaya komunikasi ini, komunikasi dilakukan secara tidak terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang demikian.
memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. Yang ketiga yaitu gaya penataan. Gaya ini manfaat pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Yang keempat itu ada gaya dinamis. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan yang agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan ataupun action oriented. Tujuan utama gaya komunikasi yang agresif ini adalah menstimulasikan atau merangsang pekerjaan karyawan untuk bekerja dengan lebih cepat, efektif, digunakan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat kritis. Namun dengan persyaratan bahwa karyawan atau bawahan mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah yang kritis tersebut. Kemudian yang kelima, ada gaya religiousing, yaitu gaya komunikasi yang mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberikan perintah, meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Gaya yang keenam yaitu gaya penarikan. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Untuk selanjutnya yaitu teknik-teknik komunikasi. Teknik-teknik komunikasi itu dalam teknik komunikasi semi formal, yang pertama yaitu informative communication atau komunikasi informatif. Komunikasi informatif ini adalah suatu pesan yang disampaikan kepada seorang atau sejumlah orang tentang hal-hal baru yang diketahuinya. Teknik ini berdampak kognitif, pasalnya komunikan hanya mengetahui saja. Kemudian teknik komunikasi bersifat perintah. Komunikasi instruktif ini atau koersi teknik komunikasi berupa perintah, ancaman, sanksi, dan lain sebagainya yang bersifat paksaan, sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran atau komunikan melakukannya secara terpaksa. Adapun yang ketiga yaitu persuasive communication, komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif itu komunikasi yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku komunikan yang lebih menekankan isi psikologis komunikan. Penekanan ini dimaksud untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku, tetapi persuasi dilakukan dengan halus, luwes, yang mengandung sifat-sifat manusiawi sehingga mengakibatkan kesadaran dan kerelaan yang disertai perasaan senang. Kemudian komunikasi dialogis. Komunikasi dialogis ini komunikasi yang sebuah proses penyampaian pesan antar pribadi maupun kelompok yang menunjukkan adanya sebuah interaksi, sebuah hubungan yang terjadi melalui dialog. Kemudian media komunikasi. Pada media komunikasi ini terbagi ada beberapa bagian. Pertama, media audio. Media audio merupakan media komunikasi bersifat auditif yang sangat mendominasikan kehidupan manusia. Demikian halnya dengan kegiatan pengajaran, mulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Penggunaan komunikasi audio banyak digunakan dibandingkan dengan kegiatan komunikasi lainnya. Media audio ini adalah segala macam bentuk media yang berkaitan dengan indera pendengaran. Karena media audio berkaitan dengan pendengaran, maka pesan yang akan disampaikan dan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun nonverbal. Kemudian yang kedua yaitu media visual. Dalam media visual ini lebih bersifat realistis dan didapatkan dan dapat dirasakan oleh sebagian besar panca indera
terutama oleh indera penglihatan. Media visual ini ada yang dapat diproyeksikan dan ada pula yang tidak dapat diproyeksikan. Kemudian ada audio visual, maksudnya media audio visual. Media audio visual merupakan media yang dapat menampilkan unsur gambar dan suara. Penggabungan kedua unsur inilah yang dapat membuat media audiovisual memiliki kemampuan yang lebih baik. Ada audio dan juga visual sekaligus. Media audiovisual ini merupakan seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar, bergerak, dan bersuara. Berdasarkan pendapat para ahli, media audiovisual adalah perantara atau peraga yang digunakan oleh pendidik dalam kegiatan belajar mengajar, yang penggunaan materi penyerapannya melalui pandangan ataupun gambar dan pendengaran ataupun suara. Baik, sekian paparan ataupun penjelasan dari resume tersebut. Terima kasih, saya Lida Aprilia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.